pikirin, Len. Mendengar barusan kan? Berarti dari tadi kita cuma muter-muter. Sud, saya gitu loh. Apa sih, guys? Halo teman-teman, saya Bayu Skak berperan sebagai karakter Bagas di film Sekawan Limo dan saya pun juga di sini merangkap sebagai sutradara film Sekawan Limo. Cuman ada 3 pos ya, Len ya? Iya, Len ya? Ini ada karakter Bagas yang dia tuh FOMO, naik gunung dan sangatlah tergila-gila sama si Leni. Kasih info bahwa Leni itu naik gunung, dia langsung geladapan, pengen kayak sok-sokan gitu loh. Terus ini aku lagi itu loh, ini video-video tentang pendakian gunung jadi paham aku sembarang kali ini. Tapi dia sebenarnya enggak pernah naik gunung sama sekali. Aku Nadia Arina dan aku berperan sebagai Leni di Sekawan Limo. Leni ini adalah putri tunggal, tinggal ibunya aja nih. Bapaknya udah nggak ada. Leni ini orang Sunda tapi born and raised di Jakarta. Dia kuliah di Malang, akhirnya ketemulah sama beberapa teman-teman di Malang ini. Ada satu dan lain hal yang membuat Leni ini terguncanglah keadaannya secara psikologi. Jadi dia mau naik gunung ditemenin sama teman kampusnya yaitu Bagas yang diperankan oleh Bayu. Sama jangan tinggal sampah di atas. Oke. Tak ceki kabeh. Juna, ayo cepetan. Saya Benedictus Siregar berperan sebagai Juna alias Arjuna, salah satu dari Sekawan Limo. Karena satu keadaan bisa bareng-bareng di sebuah gunung. Kalau karakter Juna simpel sebenarnya, dia cuma pengen punya teman, tidak punya kemampuan untuk bergaul mungkin ya, jadi dia akhirnya malah dimanfaatkan oleh teman-temannya. Ojo ngelamun, ojo ngelamun, Saya Indra Pramujito, di sini saya berperan sebagai Andrew. Karakternya adalah berasal dari keluarga kaya, terus dia punya problem dengan orang tuanya. Apa sih isi otak? Punya problem juga dengan pacarnya, terus dia akhirnya memutuskan untuk lari ke hutan. Saya Firza Falaza, di proyek Sekawan Limo ini saya menjadi Diki. Aku yang mau nangguli dewe, gue harus ngetuti. Aku. Ih, ribet banget sih. Udahlah, gue aja di depan. Karakter Diki sih sebenarnya pecundang, ingin selalu jadi pemimpin, mempunyai tujuan naik ke gunung, yaitu untuk memutus kejadian yang negatif juga lah. Mas Dik! Nang dukur batu. Bismillah, kita hari ini akan start proyek Sekawan Limo. Sepatutnya kita juga berdoa untuk kelancaran di lapangan. Oke. Yuk mari teman-teman silakan aja. Kebancaan, syarat. Sekawan Limo. Ini adalah awalan saya dan Leni nyampe ke Gunung Madiopuro. Motor tak lewatin dulu ya. Ya, jadi Leni ini sebenarnya dia itu adalah Parah spoiler. Ini proyek pertama sama Bayu, sama Indra, sama Beni, sama Firza. Tapi untungnya di film ini di luar syuting kita sering makan bareng, terus habis itu juga ngobrol-ngobrol di set atau pas lagi nunggu set. Ada beberapa pemain yang udah kenal lama kayak Firza, Dono, Bayu juga itu udah kenal lama. Ketambahan satu Nadia itu juga orangnya asik. Nadia tuh bisa masuk aja gitu ketika kita ngejokes apa dia bisa nambahin kayak gitu. Jadi bangun chemistry kayak udah nggak ngerasain bangun chemistry lagi, kayak orang ngobrol aja gitu. Untuk membangun chemistry dengan pemeran lain sih pastinya ya lewat komedi ya. Sampai obrolan selama syuting tuh ya saya belok-belokin, saya lucu-lucuin aja gitu. Jadi bondingnya ya dari komedi gitu.
Kok saya tekan kayaknya dewean sampai kok ini. Cara masuk ke karakternya pastinya sebelum kita ada syuting ada proses reading juga. Dari diskusi-diskusi antar pemain sih akhirnya aku punya taking note sendiri. Leni itu seperti ini, Leni. Pikiran sih omonganku ya. Iya, Mas. Peran Diki ini cukup jauh dari karakter asli, jadi masuknya agak susah. Dia yang penakut, dia pecundang, itu bener-bener enggak banget. Tapi so far bantuan dari senior-senior kayak Juna, Andrew, ada komedi konsultan Dono juga, dan terus ada Nadia Arina, ada Bayu Skak juga tuh membantu juga untuk terus masuk konsentrasi ke sananya. Karakter yang diperankan juga sedikit banyak berbeda dari karakter saya semuanya. Misalnya kayak Andrew tuh karakternya ada penakutnya, ketika pakai wig udah langsung berubah karakternya. Jadi semacam trigger. Semuanya menurutku menyebalkan dengan cara yang masing-masing, tapi menyebalkan in a good way yang akhirnya mencairkan suasana di set, di luar set, dan itu yang bikin kita mungkin jadi lebih kenal dan lebih dekat. Len! Sorry, ada nyamuk. Ada nyamuk. Gak ditutup bisa ngelamun. Halo, saya Dono Pradana. Di film Sekawan Limo saya berperan sebagai Derry, jadi podcaster, host podcast Medeni Pol. Inggris kan sok bule. Dan di sini juga saya sebagai komedi konsultan juga. Peran saya di situ ya podcaster kayak biasanya. Cuman karena punya partner bocil kematian, jadinya itu emosian. Aku partner mulu. Lah, enggak percaya aku di iki. Halo, aku Keisha Franka, berperan menjadi Dinai alias Dini. Jadi aku adalah salah satu host di podcast Medeni Pol bersama Dono Pradana. Karakternya itu sibuk dengan pikirannya sendiri, terus dia sangat amat kosong. Pikirannya itu tidak seperti manusia pada umumnya gitu loh. Jadi kalau dialognya orang apa, dia mikirnya itu ke arah mana, padahal orang-orang ke arah yang lainnya. Wis gak ada kemana ya, bocil kosong ini. Apa, Mas? Tolol. Apa? Siap bro. Perkenalkan, nama saya Rizky Bibir dan saya di sini berperan sebagai Selamat Hai. Karakternya itu kru podcast yang magang ya di tempat podcast gitu, tapi ditanya gitu. Hai, aku Sarah Tumiwa dan aku berperan sebagai Hilda. Ngapain? Fokus. Sing fokus kalian duduk. Karakternya itu dia agak kosong otaknya. Kayak cuma ngikutin arahannya tapi juga masih salah-salah. Nama saya Yongki Setiabudi. Saya berperan sebagai papanya Andrew. Saya jadi orang super kaya, sangat tidak suka melihat Andrew masih segitu-segitu aja. Bro, bisa nggak kamu banggain papa kayak Koko mungkin? Nama saya Irwan Pramujito. Saya berperan sebagai kokonya Andrew dengan karakter sebagai anak yang penurut kepada papanya. Jadi lebih disayang daripada Andrew. Ya, baru aku ngambil. Halo, saya Arif Alfiansyah, berperan sebagai pendaki. Meskipun cuma 2 scene yang dijadiin satu, tapi berasa lah bahwa saya ada di film ini gitu. Dari mana? Dari keluarga baik-baik. Arif kan jingkrak-jingkrak. Terus di sini kedengaran ngos-ngosan. Walaupun dia kecil tapi tua. Mereka berdua kayak umpa-lumpa. Tahu nggak Charlie and the Chocolate Factory? Loro iki. Tahan duwe. Nama Ukil berperan menjadi tukang bakso. Karakternya itu tukang bakso itu bisa tahu atau punya indera keenam lah. Terus nang kono ya?
Iya. Kawan Limo ini adalah sebuah ide yang saya mendapatkan idenya itu dari podcast-podcast horor. Itu yang paling banyak ditonton itu kok selalu saja tentang pendakian gunung. Punya ide lah, kenapa nggak saya bikin aja nih film pendakian gunung, bisa dikombinasikan nih dengan komedi, pendakian gunung, komedi, horor. Bisa tersalurkan ide-ide itu ketika dilemparkan ke tim riset, berdialog lah ya sama kanan kiri tentang pendakian gunung itu gimana bersama Mapala. Akhirnya jadilah ini. Sudah sampai di lokasi pertama kalau di syutingan di gunung dan di hutan ya. Gini jalan Cuk. Pukul 6 tapi semuanya sudah siap semuanya. Bismillah. Mantap. Di call dari situ apa sini? Ini kita mau naik gunung. Oke, standby. Tapi aku bawa tim vlog aku banyak banget. Nyongko ya Len, kita wis sampai sini. Gunung Madiopuro. Selamat datang di Gunung Madiopuro. Selamat mendaki. Saya berperan sebagai penjaga pos pendakian di film Sekawan Limo yang digarap oleh Star Vision. Mau berapa hari? Sehari. Sehari gowanannya akeh. Saya juga mewakili masyarakat Trenggalek mengucapkan terima kasih karena ini bukti bahwa Trenggalek bisa menjadi tempat tumbuhnya ekonomi kreatif termasuk di dalamnya perfilman. Semoga filmnya booming, sukses buat semua talent. Akhirnya di 2024 Star Vision bekerja sama lagi dengan Bayu Skak. Setelah kesuksesannya di film Yois Band 1, 2, 3 dan finale, akhirnya kita membuat desain produksi baru dengan cerita yang baru. Di Sekawan Limo ini genrenya itu komedi horor. Jadi komedinya lebih rapat dan juga ada horornya. Yang pasti menghibur deh. Yang menarik dari ceritanya yang Bayu kasih kita itu adalah tidak perlu menjadi orang Jawa. Siapapun bisa paham dengan ceritanya dan siapapun bisa relate dengan ceritanya. Mas Junah. Apa meneh? Dan akhirnya bersama Star Vision bisa merealisasikan ini. Syuting di alam dan juga ada horor-horornya ya kan. Jadi itu memang keluar dari zona nyaman. Hampir tiap hari ya kita ada hujan, jadi mungkin beratnya di situ karena setnya di hutan, jadi trek kita syuting itu tuh lumpur semua, jadi itu sih mungkin yang berat. Jadi memang kita mengejar malam hari karena kita di sini berusaha untuk kalau misalnya scene malam itu bukan day for night, enggak, tapi memang benar-benar night. Kalau buat saya pribadi ini syuting yang paling berat. Saya sampai bayangin kalau pemain seberat itu sebenarnya kru lebih berat lagi ya. Datang lebih awal, terus mereka yang menyisir daerah itu, mencari lokasinya juga kan mungkin sebelum pemain masuk ke set, kru udah ada di set. Kendaraan-kendaraan operasional tuh sampai nyepin yang muter tapi nggak maju gitu. Lumpur semua, ganti sepatu pakai sepatu boot. Luar biasa, karena 2 hari berturut-turut hujan-hujan main air. Itu adalah kesukaan saya, main air. Terus banyak yang tumbang, banyak yang sakit, termasuk saya juga sakit akhirnya. Lebih beratnya ke lokasi sih, tapi kalau dari produksian atau segala macam sih nggak berat. Kita anggap saja hujan ini seperti, kan ini rintik-rintiknya banyak tuh, kayak orang-orang yang akan nonton film ini nanti. Bismillah. Karena ini horor, saya suka banget sama film horor. Syutingnya juga di gunung, di hutan. Nah itu, apakah sulit, apakah menyenangkan, apakah bakal kedinginan, dan ternyata sulit, tapi menyenangkan, punya pengalaman yang baru itu. Dono ini adalah tipikal anak yang enak untuk diajak diskusi. Misalnya dapat sinopsisnya, dia sudah bisa memikirkan jokes-jokesnya atau leluconnya, digarap komedinya secara rapat sama Dono Pradana. Numpang nanya Mbak. Kak, oke cukup sudah. Kak. Beneran. Sekawan Limo tuh.
Trenggalek itu punya alam yang pas dengan ceritanya. Trenggalek itu memiliki semua unsur-unsur yang kita butuhkan di dalam skenario. Lokasi yang paling suka adalah danau. Bagus banget, turunnya tuh cukup jauh, naiknya cukup jauh, dan kita cuma bisa jalan. Capeknya luar biasa, tapi kebayar sama suasana yang begitu bagus. Action! Di dalam skrip ini namanya Ranu Sekuta. Namun ini kita berada di danau di daerah Tulungagung. Dekatnya Tulungagung sama Trenggalek. Buat saya pribadi, ketika ada scene nangis dan saya berhasil, ya itu pasti paling berkesan buat saya sih. Scene yang menarik adalah scene confession saya terhadap kesalahan yang sudah saya buat. Dingin banget di sini, parah. Kayak minus berapa ya? 13 ya? Minus 13. Scene yang paling berkesan sih pasti yang waktu di puncak bersih tegang sama Nadia Arina. Seumur hidup saya membentak perempuan tuh nggak ada. Itu pun akhirnya dilatih akhirnya tega gitu. Saya sama Nadia Arina tuh bener-bener yang berhadapan, saling pelototan gitu. Itu berkesan banget sih. Karena nanti lebih ke jalan kan. Misalnya sutradara itu kan di lapangan semua tuh bermuara di sutradara. Ribet, tapi saya menikmati setiap dari hal-hal tersebut ya. Kok yuk mati baterainya ya. Ini kebetulan Bayu berperan menjadi 2 peran nih, jadi sutradara dan juga jadi pemain. Menjadi sutradara menurut aku termasuk sutradara muda yang cukup kritis dan cukup easy going gitu untuk diajak ngobrol ini sini akan seperti apa. Memang momen itu yang masih ada awan, jadi puncaknya dia tutup awan. 2 jam kita meleng, awannya hilang. Bayu Skak selaku Pak Sutradara, beliau tuh bener-bener dampingi. Dikit ekspresi saya yang salah tuh beliau benerin dan segala macam gitu. Agak serem kalau lagi kerja ya. Menyenangkan sih, dia punya pemikiran yang dalam tanda kutip radikal gitu, radikal tapi positif gitu. Jadi dia punya ide apa, ya dia akan mengeksekusi ide itu gitu. Jadi karena sudah berteman, ya sudah tahulah selanya di mana. Kita bisa menempatkan posisi itu di mana. Sorry, Kak. Fokus. Saya mendapatkan case-case yang sangatlah suportif ya terhadap produksinya, suportif terhadap case-case yang lainnya juga. Karena itu sangatlah membantu bagi saya sebagai sutradara. Saya happy banget Nadia Arina bisa turut andil, turut hadir di dalam produksi Sekawan Limo ini berperan sebagai Leni. Karakter Leni bisa menjadi Leni yang saya impikan itu ketika sudah diperankan oleh Nadia Arina dan saya happy banget. Ojo noleh nang buri. Jadi lawan main pun juga partner yang sangat cerdas, memberikan banyak advice juga sih untuk teman-teman pemain yang lain. Nah, kamu berdiri, aku lihat kamu, aku kaget. Ya. Nah, di Sekawan Limo ini kita membuat satu lagu khusus untuk Sekawan Limo yang tentunya dinyanyikan oleh Bayu yang berjudul Gusti Matur Nuwun. Gusti isoku matur nuwun kanggo uripku. Sekawan Limo kalau misalnya dari segi bahasa ya yang akan disajikan itu menggunakan bahasa Jawa 90%. Jangan khawatir karena nanti di film Sekawan Limo pastinya ada subtitle, ya itu pastilah. Lah ya wis ben 1, 2, 3 kan juga ada subtitle gitu. Leni! Gus! Ketakutan terbesar Leni mungkin menjadi sendirian karena setelah kematian ibunya itu menjadi ketakutan terbesar sih untuk Leni. Yo aku sih manggil kamu dari sana tadi, itu aku. Bukan. Tadi ada suara.
Ketakutan terbesar di film ini mewujudkan karakter Diki dalam film ini. Diki ini benar-benar jauh dari karakter asli saya. Gitu. Saya akan gagal kalau misalnya penonton di bioskop nggak marah sama saya gitu. Ngerti lah, tapi kan kawan kabeh yang pengen saya ambek aku. Lagi-lagi itu sih si nangis. Kalau kita sendirian nggak lagi syuting itu gampang, cuman kalau ada orang, ada banyak itu kan harus menyesuaikan juga. Jadi susahnya di situ. Sulitnya adalah mungkin masing-masing dari para pemain ini harus memberikan performa yang terbaik pas ada di scene drama terus ketakutan. Takutnya bener-bener yang mulai dari muka itu takut, terus mimik muka juga gimana, gesturnya gimana, itu semua bener-bener harus maksimal. Kita harus mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita melepaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu agar kita bisa melanjutkan hidup dengan baik-baik saja. Itu sih mungkin yang mau disampaikan. Dengerin. Dimanapun kita berada ya, harus tetap menjunjung tinggi adab. Kalau ada masalah harus dihadapi dan lebih baik dihadapi bareng-bareng sih. Kalau hadapi bareng-bareng itu akan sangat lebih meringankan. Koyoke di antaranya awake dhewe iki ana sing gak jujur deh. Jangan lari dari sebuah kesalahan atau masa lalu kita gitu. Intinya kita harus terus menghadapi, harus terus maju ke depan. Kalau malah lari itu akan menjadi hantu. Jadi kamu harus menghadapi hantumu sendiri. Ini udah merah semua ya? Berarti kalau udah merah semua, Project Sekawan Limo is alright! Atas kerja kerasnya. Kalau ada salah, maaf kalau ada salah. Udah Mas. Aku nolak salah. Ini juga berkat Dono juga nih, Comedy Consultant. Terima kasih banyak Dono. Sun sing akeh. Ngapura lek ana salah-salah kata. Oke. Oke. Aja-aja nanti. Menurut aku film ini nggak melulu tentang horornya, nggak melulu tentang komedinya doang, tapi ada dramanya juga. Setnya bukan di studio, setnya di hutan, tapi horornya juga bukan tempelan, ada beneran. Semoga pesan yang kami berikan bisa nyampe juga kepada penonton. Nanti di bioskop itu penonton nggak bakal ketakutan doang, nggak bakal ngakak-ngakak doang. Tapi ada message yang kalian bisa dapat. Semoga nanti bisa menjadi tontonan yang bermanfaat bagi kalian semuanya saja. Saksikan film Sekawan Limo. Film Sekawan Limo. Sekawan Limo. Film Sekawan Limo. Sekawan Limo. Di seluruh bioskop Indonesia.